Hari ini kita akan mempelajari dan juga kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan ibu hamil. Yang pertama, kita akan mempelajari nutrisi-nutrisi apa saja yang harus diketahui atau dikonsumsi oleh ibu hamil. Dan juga kita akan mempelajari tanda dan bahaya di saat kehamilan. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang pencegahan COVID-19 pada ibu hamil. Ibu hamil kebutuhan kalorinya itu tentunya harus kita pertimbangkan karena berbeda-beda untuk kebutuhan kalorinya di setiap semesternya. Di semester 1, di semester 2, kemudian di semester 3 itu kebutuhan kalorinya belum tentu sama. Nah, berikut ini saya akan memberikan informasi mengenai nutrisi atau makanan-makanan apa saja yang dapat dikonsumsi oleh ibu hamil di masa kehamilannya. Jadi per semesternya itu kebutuhan kalorinya itu berbeda-beda karena jadi ada yang dari kebutuhan sebelum hamilnya itu segini itu bisa ditambahkan pada trimester pertama itu menjadi 180 kalori. Kemudian untuk trimester kedua dan trimester ketiga itu dapat juga naik atau nambah sampai 300 kalori untuk kebutuhan kalorinya. Selanjutnya proteinnya juga itu dapat naik. Itu dapat bertambah sekitar 20 gram protein pada saat ibu tersebut hamil. Biasanya kalau ke dokter gizi klinik itu pastinya di sana akan diatur untuk semua pola makanan ataupun nutrisi-nutrisi yang akan diberikan dan tentunya itu memang benar-benar disesuaikan dengan kondisi dari ibu hamil tersebut, mulai dari berat badan, tinggi badan, kemudian usia, dan juga berat badan sebelum hamil. Apakah ibu tersebut mulai hamil dengan berat badan yang kurang atau sebaliknya mulai hamil dengan berat badan yang lebih, itu dapat mempengaruhi pemberian kalori nantinya. Jadi belum tentu sama untuk kalori yang perlu dikonsumsi oleh seorang ibu hamil. Sumber karbohidrat juga akan tetap disarankan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Kemudian untuk sumber protein seperti protein hewani dan protein nabati. Untuk sumber lemak biasanya itu diutamakan dari lemak yang bagus atau lemak baik, itu berasal dari minyak zaitun, kemudian ada minyak canola dan juga dari minyak ikan laut. Itu sangat bagus dan sangat sehat untuk dikonsumsi oleh ibu hamil tersebut. Selanjutnya ada sayur dan buah-buahan sehingga nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu hamil itu tetap lengkap, seimbang dan bergizi. Jadi berkisar mulai dari 2.200 sampai 2.500 tergantung pada kondisi ibu hamil tersebut, mulai dari berat badan, tinggi badan, umur, dan trimester kehamilannya. Jadi kalau asupannya tidak cukup dengan apa yang dibutuhkan, itu ada kemungkinan berat badannya itu akan naik tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan. Nah, selain berat badan yang kenaikannya tidak sesuai dengan apa yang ditargetkan, itu ada kemungkinan besar pada janin yang dikandung itu untuk pertumbuhan dan perkembangannya itu tidak akan maksimal karena ibu mengkonsumsi makanan yang tidak sesuai atau tidak cukup. Tidak ada salahnya jika seorang ibu hamil berkonsultasi pada dokter spesialis gizi klinik, sehingga makanan yang ia pikir hanya butuh ini, ternyata dia butuh yang lainnya juga. Nah, di saat dia berkonsultasi, maka dia akan mengetahui porsi sebaiknya itu seperti apa, mulai dari karbohidrat, kemudian protein, lemaknya, vitamin, dan mineral yang berasal dari sayur dan buah-buahan. Itu dia akan mengetahui seberapa banyak yang dia butuhkan di saat dia hamil. Jika dalam satu kondisi khusus ibu hamil tersebut merupakan seorang vegetarian, sedangkan dia tetap membutuhkan vitamin B12. Nah, vitamin B12 ini adanya itu di hewani. Maka jika ibu tersebut memanglah vegetarian, itu berarti harus dipenuhi sumber B12-nya tersebut dari suplementasi. Jadi perlu ditambahkan suplementasi B12 agar tidak terjadi kekurangan vitamin B12.
Selanjutnya, mari kita akan mengenal tanda dan bahaya ibu hamil di masa kehamilannya. Adanya nyeri, sakit, bahkan mual pada saat kehamilan itu menjadi salah satu faktor utama yang merupakan tanda dan bahaya kehamilan yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi. Perdarahan bisa menjadi tidak wajar jika muncul darah berwarna gelap disertai dengan nyeri perut yang hebat di salah satu sisi perut, kemudian kram dan serasa ingin pingsan pada trimester pertama. Itu dapat mengarah pada kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim yang dapat mengancam jiwa. Jika mengalami perdarahan pada trimester kedua disertai dengan nyeri perut, berkemungkinan itu adalah tanda keguguran awal. Dan jika perdarahan di usia kehamilan kurang dari 37 minggu, itu berkemungkinan bayi akan lahir prematur. Nah, kemudian adanya mual dan muntah. Adanya mual dan muntah-muntah yang dapat menyebabkan ibu hamil itu dehidrasi, kemudian kekurangan gizi atau biasa dikenal dengan istilah hiperemesis gravidarum. Ibu hamil yang sering muntah atau mual-mual itu dapat mengarah pada beberapa hal yang menjadi tanda dan bahaya kehamilan seperti preeklampsia, keracunan makanan, dan infeksi pada ginjal. Ibu hamil mengalami demam 1-2 hari dengan suhu tubuh di atas 37 derajat Celcius, tetapi tidak dengan gejala flu atau pilek. Atau juga suhu tubuh dapat mencapai 39 derajat Celcius dalam beberapa waktu tertentu. Adanya gejala preeklampsia seperti tekanan darah tinggi, kelebihan protein dalam urin, kemudian nyeri perut di bagian tengah atau atas, disertai dengan pandangan kabur, kaki bengkak, dan sakit kepala parah, kemudian mual dan muntah-muntah. Ibu hamil juga dapat mengalami jatuh, kemudian pingsan, perut terkena benturan, disertai dengan kontraksi dan rembesan cairan, kemudian terjadinya perdarahan. Segera pergilah ke IGD atau instalasi gawat darurat, dan itu bisa menjadi salah satu tanda bahaya kehamilan. Untuk bagian yang terakhir ini kita akan membahas dan mempelajari tentang pencegahan COVID-19 pada ibu hamil. Sampai saat ini jumlah kasus pasien yang terinfeksi virus corona sudah makin bertambah. Nah, mungkin di luar sana banyak ibu-ibu hamil yang bertanya, apakah ini dapat mempengaruhi ibu dan bayi yang dikandungnya? Karena virus corona ini merupakan virus baru, para ahli terus mempelajari, tetapi sampai saat ini mereka belum menemukan bukti yang tepat bahwa bayi yang ada di kandungannya itu dapat tertular dari ibunya. Bahkan sejak wabah, virus corona ini tidak terdeteksi pada ASI. Tapi yang menjadi hal yang paling penting adalah ibu hamil ini harus terhindar dari penularan virus corona dengan melakukan tindakan pencegahan. Yang pertama adalah sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Jika tidak ada sabun dan air mengalir, Anda dapat memakai hand sanitizer yang mengandung 60% alkohol. Kedua, di saat Anda hendak batuk atau bersin, tutuplah bagian mulut dan hidung dengan menggunakan siku yang terlipat. Kenapa sih harus dengan siku yang terlipat? Karena alasannya adalah jika kita menggunakan telapak tangan, sedangkan telapak tangan ini merupakan sumber penularan pertama kuman jika tangan kita tidak segera dicuci memakai sabun. Tapi bisa juga menggunakan tisu, dan jika sudah menggunakan tisu yang bekas atau tisu yang habis dipakai itu langsung dibuang ke tempat sampah. Kemudian setelah itu harus tetap mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer untuk proteksi tambahan. Kemudian yang ketiga, ibu hamil harus tetap menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, dan ada baiknya ibu hamil tidak berada dekat dengan orang dengan kondisi sakit atau kurang sehat. Keempat, ibu hamil harus menghindari menyentuh wajah karena bagian mulut, hidung, mata itu merupakan pintu masuk pertama dari kuman, bakteri, ataupun virus. Yang kelima adalah jika hendak bersalaman, sebaiknya hindari dulu bersalaman secara langsung dengan melakukan jabatan tangan. Sebagai penggantinya, Anda dapat melambaikan tangan, senyum, ataupun salam siku. Dan yang paling penting adalah ibu hamil harus tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi, minum cukup air,
mengkonsumsi vitamin dan selalu memeriksakan kandungan ke dokter kandungan atau tenaga medis terdekat secara teratur dan rutin.